Jadi Yapen waktu zaman itu rumput laut yang mengangkat nama Yapen dari sektor kelautan dan perikanan yang begitu tinggi. Nah, tapi begitu range waktu yang begitu pendek hilang semua. Bapak, Mama, Saudara dong semua, beberapa waktu yang lalu itu Pak Kabid Produksi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua dan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Yapen guna melihat langsung pembudidayaan rumput laut serta didampingi langsung oleh Pak Kadis Perikanan Kepulauan Yapen, Daniel Reba. Berikut Depo Liputan. Dinas bisa menyiapkan koperasi yang baik supaya kita siap pada saja kalau Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan rapat evaluasi pengembangan budidaya rumput laut. Rapat yang dilakukan di ruang rapat Dinas Perikanan tersebut dihadiri oleh Yan Elfitwayeni, Kabid Produksi Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Selasa 21 Oktober 2020. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Daniel Reba SE, menjelaskan bahwa rapat bersama Kabid Produksi Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan Provinsi Papua adalah tentang potensi pengembangan rumput laut, data luasan yang sedang digarap, dan kelompok-kelompok pembudidaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dirinya juga menjelaskan dari rapat tersebut didapati bahwa potensi dari pembudidaya rumput laut di Kepulauan Yapen yang berada di Distrik Osiwo, Distrik Kepulauan Ambai, Teluk Ampimoi, Distrik Wonawa, Distrik Yerui, dan Distrik Pom. Menurut Daniel Reba SE, ketersediaan lahan yang ada di Distrik Kepulauan Ambai sebesar 59 hektar, namun baru dapat digunakan seluas 2 hektar. Distrik Osiwo terdapat 20 hektar dan baru digunakan seluas 2 hektar. Dan Distrik Ampimoi terdapat 7 hektar namun baru digunakan seluas 1 hektar untuk membudidayakan rumput laut. Potensi rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen ini kita punya potensi, yaitu ada di Distrik Osiwo, ada di Distrik Kepulauan Ambai, di Distrik Teluk Ampimoi, di Distrik Yapen Barat, di Distrik Wonawa, di Distrik Yerui, di Pom, dan yang lainnya. Khusus untuk data yang ada di atau ketersediaan lahan yang ada di Distrik Kepulauan Ambai, kita memiliki 59 hektar lahan, sedangkan di Osiwo itu kita punya sekitar 20 hektar. Di Kepulauan Ampimoi, di Teluk Ampimoi itu kita punya, di Kepulauan Ampimoi itu kita punya 7 hektar. Pemanfaatan lahan ini di Distrik Osiwo, Kampung Sarondori itu kita masih atau baru menggunakan 2 hektar dari 20 hektar yang tersedia. Sedangkan di Kepulauan Ambai kita baru menggunakan 2 hektar dari 59 hektar yang tersedia. Di Teluk Ampimoi kita mempunyai 7 hektar di sana, tapi kita baru menggunakan 1 hektar yang ada di sana. Cuman saat ini masih terkendala dengan berbagai hal yang tadi sudah kita diskusikan di sana. Diantaranya kita menghendaki kalau dapat waktu penanaman itu atau kegiatan yang diberikan itu tidak boleh terjadi di akhir tahun, atau kalau dapat kita sudah merencanakan dari awal-awal sehingga kita bisa menghitung siklus dari perkembangan ini secara baik. Setelah melakukan rapat evaluasi, Kabid Produksi Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua didampingi Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Daniel Reba, dan beserta staf melanjutkan kegiatan ke Ambai guna bertemu langsung dengan pembudidaya rumput laut. Kabid Produksi Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Yan Elfitwayeni, mengatakan bahwa setelah mengecek langsung tingkat produktivitas pembudidayaan rumput laut di Ambai, dirinya menyampaikan bahwa tempat ini merupakan spot atau lokus yang terbaik dari sisi teknis. Kami fokus untuk pengembangan rumput laut di Provinsi Papua ini hanya cuma di 2 daerah, yaitu Yapen dan juga Supiori. Tetapi dari rapat evaluasi ini nanti kita bisa tentukan. Nah, kalau memang ternyata dari kedua tempat ini ternyata dalam evaluasi ini
tidak ada lagi untuk dikembangkan, tapi potensinya ada. Nanti kita akan beda lagi di sana. Nah, supaya jangan sampai rumput laut ini sudah banyak investasi atau cost yang sudah diturunkan oleh pemerintah maupun oleh swasta, tetapi tidak jalan. Nah, ini yang kita harus perlu hidupkan kembali. Tetapi dengan metode-metode yang memang dengan model-model pemberdayaan yang orang asli Papua. Nah, dan memang untuk rumput laut ini memang lebih banyak dan lebih dominan dikerjakan oleh orang asli Papua. Nah, sehingga kami berkonsentrasi penuh untuk rumput laut, karena memang dari komoditas ini pertama jangka waktu budidaya cuma 45 hari untuk yang namanya pembesaran. Nah, sehingga itu memang cocok untuk orang asli Papua yang ada di wilayah pesisir yang punya potensi untuk pengembangan usaha ini. Tim Liputan, Yapen Channel.